warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan, nama saya Restu Ferdiansah dari SMP 6 Luri Damar, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Lebak. Pada hari ini saya ada agenda untuk mewawancari Bapak Kepala Sekolah Nur Kosasi SAG, yaitu selaku Kepala Sekolah SMP 6 Luri Damar, dalam rangka memenuhi tugas saya, yaitu pada modul titik 1A demonstrasi kontekstual. Sebelumnya saya kenalkan Bapak Kepala Sekolah saya SMP 6 Luri Damar. Mangga Pak untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu kesempatan untuk wawancara ini. Nama saya Nur Kosasi. Kebetulan diberikan amanah sebagai Kepala Satuan Pendidikan di SMP 6. Dan mudah-mudahan harapan saya tidak hanya Pak Restu yang untuk ikut ke dalam guru penggerak, tapi rekan-rekan yang lain juga ikut menyusul. Mudah-mudahan dan khususnya untuk Pak Restu semoga sukses dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan 6. Mungkin itu Pak Restu. Baik, terima kasih Pak ya atas dukungannya selama ini. Saya pribadi selama menjadi calon guru penggerak, alhamdulillah dari Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru sampai saat ini selalu mendukung, selalu mensupport dalam kegiatan calon guru penggerak. Baik Pak ya, saya mulai saja terkait kasus-kasus yang dihadapi Bapak Kepala Sekolah. Mungkin Bapak Sekolah ya udah berpengalaman dalam menghadapi kasus-kasus yang ada di sekolah, bahkan Bapak bukan di sekolah SMP 6 Luri Damar saja, sebelumnya di SMP 2 Luri Damar yang begitu gurunya lebih banyak dari SMP 6, siswanya pun juga sama. Mungkin Bapak menemukan masalah-masalah kasus-kasus yang ada di sekolah. Baik Pak ya, mungkin untuk pertanyaan kasus-kasus di sini ada 9 kasus yang Restu tanyakan ke Bapak Kepala Sekolah. Mungkin yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Pak Restu. Yang pertama kaitannya dengan identifikasi kasus dilema etik. Sebenarnya dengan yang paling hafal itu harusnya kalau kasus-kasus yang menimpa siswa itu kan guru ya, sebagai pembimbing atau sebagai leader dalam pembelajaran. Jadi biasanya yang pernah saya hadapi di sekolah itu kaitannya dengan adanya kasus bully antar siswa, sehingga yang ujung-ujungnya bisa mengakibatkan sampai ke perkelahian siswa. Jadi itu salah satu kasus dilema etik yang pernah saya hadapi, karena memang kasus ini biasanya terjadi akibat tidak adanya pendampingan guru di kelas atau waktu istirahat. Kebetulan yang namanya bully itu masih tetap ada dan berlaku terhadap anak-anak, walaupun kita berupaya untuk mengkampanyekan bahwa tidak ada bully di sekolah. Bahwa sekolah itu tempatnya belajar, tempatnya nyaman, dan tidak boleh ada bully lagi di sekolah. Itu mungkin salah satunya Pak Restu. Untuk dari kasus itu Pak ya, siswa mungkin dari sini untuk bully mungkin sampai sekarang dari awal mungkin Pak ya, dari adanya bullying dari dulu sampai sekarang mungkin setidaknya masih berjalan tuh Pak ya di kasus. Biasanya itu dengan maksudnya identifikasi yang saya lakukan, biasanya ketika istirahat mereka suka saling membuli dan sampai ke ujung-ujungnya ke perkelahian biasanya, dan itu pernah terjadi di sekolah kita ini. Untuk siswa, bagaimana ketika Bapak menemukan kasus yang ada di Dewan Guru gitu Pak, selain di siswa? Kalau di Dewan Guru, dilema etik selama ini saya tidak pernah
tidak pernah ya, jarang sekali untuk apa adanya kasus terjadi dilema etik terhadap guru, karena memang saya yang pertama di sini kan baru beberapa bulan saja. Dilema etik itu kan apa, sebuah kasus yang kita harus memutuskan mana yang skala prioritas gitu kan. Jadi untuk rekan guru selama ini saya tidak pernah mengalami kasus dilema etik ya. Paling hanya kalaupun ada misalkan beberapa orang guru yang punya masalah dengan anak itu kan biasanya saya panggil gitu ke ruangan guru, saya ajak ngobrol anaknya, saya ajak ngobrol gurunya, dan alhamdulillah setelah itu tidak ada lagi permasalahan yang kaitannya dengan kasus dilema etik. Ya baik, terima kasih Pak ya. Sama ini mungkin yang Bapak temukan masih ada kisah Pak ya untuk guru. Alhamdulillah sementara ini mungkin untuk studi kasus etika atau rujukan moral untuk guru mungkin sementara ini belum ditemukan Pak ya. Alhamdulillah belum kalau di sini. Baik, terima kasih Pak ya. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Biasanya saya akan memilih skala prioritas dari kasus-kasus yang ada, mana yang harus segera diselesaikan, mana yang kira-kira setelah yang kita anggap prioritas ini baru permasalahan yang lain. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya akan membagi tugas dengan rekan-rekan yang lain, dengan rekan-rekan kerja di SMP 6. Ketika misalkan kasus apa yang saya sebutkan tadi tentang perkelahian anak, setelah itu maka anaknya dipanggil, setelah itu mereka disuruh untuk memanggil orang tuanya supaya datang ke sekolah. Baru di situ dirembukan dengan cara musyawarah mufakat, sehingga alhamdulillah dengan cara seperti itu kasus-kasus yang terjadi di anak itu dapat penyelesaian dan tidak, yang paling penting kan tidak terjadi lagi. Jadi itu. Baik, terima kasih Pak ya. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Biasanya langkah-langkahnya ketika terjadi salah satu contoh perkelahian anak itu kan kita panggil anaknya, kita damaikan dengan rekan-rekan guru di sekolah. Setelah itu langkah-langkahnya ini ya, kita panggil orang tuanya, dua-duanya diharapkan datang ke sekolah, bahkan dikumpulkan dengan anak-anaknya, sehingga disitulah mereka akan beradu argumen yang diketahui oleh orang tua mereka, sehingga dari kedua belah pihak mereka menyadari dan mereka akan tahu mana yang salah dan mana yang benar, sehingga tidak harus sekolah yang memberikan sanksi atau sehingga orang tua mereka lah yang akan memberikan sanksi terhadap anak-anaknya sendiri. Mungkin itu. Ya, baik Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Memang awal-awal kadang-kadang kita ada saja permasalahan, misalkan dengan kesibukan orang tua, dengan anak yang karena terlalu sakit hati dengan bully ini, susah untuk bisa memaafkan. Tetapi dengan langkah pemanggilan terhadap anak dan orang tua siswa ke sekolah, apalagi dengan cara musyawarah mufakat, akhirnya yang namanya kasus dilema etik, kita kan harus memilih antara A dan B. Anak itu kan bukan memilih ya, tapi bagaimana mereka agar bisa akur kembali di sekolah, bisa bermain kembali bersama-sama. Biasanya yang paling efektif itu dengan cara musyawarah,
dengan cara dihadapkan antara anak dan orang tuanya di sekolah. Baik, Pak ya. Apakah Bapak memiliki sebuah kata-kata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Biasanya kalau kasus bully, kasus bully terhadap anak yang mengakibatkan perkelahian itu kan tidak baik juga kalau dibiarkan berlama-lama. Biasanya strategi saya melakukannya dengan cara secepat mungkin kasus itu harus diselesaikan sehingga tidak terlalu berlarut-larut, bahkan nanti yang ujung-ujungnya tidak hanya anak sebenarnya. Kalau dibiarkan nanti bahkan orang tuanya pun bisa juga berkelahi ya antara orang tua, karena saya yakin setiap orang tua itu akan membela anaknya. Makanya kasus seperti ini saya tidak biasanya membuat jadwal, tetapi langsung diselesaikan, langsung dipanggil orang tuanya sehingga akan ketemu permasalahan, dan insya Allah dengan cara yang sudah saya sebutkan beberapa kali, dengan cara musyawarah di sekolah itu mereka akhirnya menyadari kesalahannya masing-masing dan ada penyelesaian, ada solusi dari masalah dengan cara musyawarah itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Jelas bahwa saya di SMP 6 ini ketika menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etik, terutama bully yang masih ada dan masih terjadi. Faktor yang mendukung saya itu diantaranya rekan-rekan kerja yang alhamdulillah sampai sekarang masih tetap solid, masih kompak, sehingga ketika ada bully bahkan kita berupaya di setiap waktu, di setiap kegiatan pembelajaran bahwa yang namanya bully itu dilarang dan tidak boleh. Jadi faktor dengan kekompakan rekan-rekan itu yang membuat saya bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan kasus dilema etik yang terjadi atau bully yang terjadi di antara siswa gitu. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Merupakan tantangan. Iya, Pak. Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tantangannya biasanya kan anak kalau sudah ada bully itu antar siswa mereka susah untuk menerima siapa yang pertama membuli. Mereka tidak mau kalau disalahkan, biasanya kan itu. Tapi dengan dihadapkan orang tua, jadi kasus bully itu biasanya mereka tidak ada yang mengaku siapa yang pertama membuli. Itu tantangannya. Tetapi dengan adanya disaksikan oleh orang tua mereka di sini di ruangan ini misalkan adu argumen, sehingga orang tuanya kan akan melihat bahwa intinya kedua-duanya anak mereka itu melakukan suatu kesalahan, misalkan dengan bully saling mengejek nama orang tua dan sebagainya. Jadi itu. Baik Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam dilema etika ini, Pak? Pembelajaran yang dapat saya ambil artinya bahwa di satuan pendidikan itu, di lembaga pendidikan itu tidak boleh ada lagi bully, baik guru ke siswa, baik siswa dengan siswa. Jadi siapapun, semua stakeholder yang ada di sekolah itu harus sepakat bahwa yang namanya bullying itu tidak boleh ada di sekolah. Yang kedua, tentunya pendampingan kita dalam proses pembelajaran harus lebih
ditingkatkan lagi. Kadang-kadang kan kita istirahat setelah melakukan kegiatan pembelajaran, waktu istirahat guru tinggal di ruang guru, padahal anak itu kemungkinan peluang-peluang untuk bully itu bisa terjadi. Dan yang terakhir, mungkin setiap permasalahan akan ada pada setiap orang, tergantung kita bagaimana menyelesaikannya. Dan selama ini yang saya rasakan paling efektif itu langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang ada itu. Tidak ada cara yang lain kecuali dengan musyawarah. Insya Allah semua permasalahan akan bisa teratasi. Jadi mungkin itu. Yang baik Pak, intinya kasus siswa itu bullying Pak ya, dari terdampak terjadi berkelahi. Dengan tadi ini beberapa catatan mungkin Pak ya, buat ini mungkin buat bekal atau referensi Restu pribadi Pak ya untuk kedepannya. Intinya apapun itu kasusnya apa ya, mungkin diadakan musyawarah yang lebih pentingnya itu Pak ya, di sekolah, guru, siswa dan orang tua. Mungkin Pak ya, terima kasih waktunya apa yang tadi Bapak sampaikan. Mungkin ini akan jadi bakal atau referensi buat Restu ke depan, meskipun selama ini Restu belum punya status yang seperti guru-guru yang lain Pak ya, apalagi seperti Bapak sebagai kepala sekolah, dan belum juga akan jadi ASN mungkin. Proses yang sabar. Intinya untuk kedepannya, untuk karir kedepannya Restu minta doanya dari Bapak dan rekan-rekan guru. Dan selama ini Restu belum ada dampaknya selama dari CGP bahkan sampai modul 3.1A ini Pak ya. Mudah-mudahan kedepannya dengan apa yang tadi Bapak sampaikan Pak ya, harus komunikasi dengan guru-guru, harus mungkin hasil pembelajaran selama ini di LMS mungkin belum beberapa yang Restu sampaikan Pak ya ke siswa dan ke guru-guru yang lain. Terima kasih Pak ya atas waktunya dan dukungannya. Mungkin itu hasil wawancara saya pribadi, Restu Ferudiansah dari SMP 6 Mulyo Damar, dengan Bapak Kepala Sekolah Nur Kosasi SAG selaku Kepala Sekolah SMP 6 Mulyo Damar, Kabupaten Lebak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses dalam kegiatan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan, nama saya Restu Ferudiansah dari SMP 6 Mulyo Damar, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Lebak. Pada hari ini saya ada agenda untuk mewawancari Bapak Ferry Permana, SPD Sarjana Pendidikan, salah satu kepala sekolah SMPN 3 Bojong Manik, dalam rangka memenuhi tugas saya, yaitu pada modul 3.1A demonstrasi konseptual. Sebelumnya saya perkenalkan Bapak Kepala Sekolah SMP 3 Bojong Manik untuk diperkenalkan, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ferry Permana. Alhamdulillah saya menjabat sebagai kepala sekolah di SMP 3 Bojong Manik. Oke, baik Pak Ferry ya, terima kasih atas dukungannya ya, yang sudah mau diwawancarai sama saya sebagai calon guru penggerak Kabupaten Lebak angkatan 6. Oke, baik Pak, saya mulai saja terkait kasus-kasus yang dihadapi Bapak di sekolah Bapak tersebut ya Pak ya, karena Bapak mungkin selaku Bapak Kepala Sekolah mungkin sudah menemukan kasus-kasus maupun itu murid atau guru di sekolah Bapak tersebut. Ya baik Pak, mulai saja ya untuk pertanyaan selanjutnya.
bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke, alhamdulillah ya Pak Restu. Ya, baik. Jadi selama saya menjabat di sekolah ini terkait tentang dilema etika dan rujukan moral ya, tidak terlalu signifikan sih ya. Ya, Paling mungkin ada beberapa hal yang memang perlu pertimbangan mana yang harus didahulukan terkait tentang siswa ataupun rekan-rekan guru yang lainnya. Itu mungkin lebih efisiennya lebih ke guru, mungkin ke kesadaran dari waktu. Tapi saya juga masih memaklumi karena memang jarak sekolah kami dari rumah masing-masing guru itu terlalu jauh dan akses jalan ke sekolah lumayan parah. Mungkin Pak Restu juga tahu, pernah datang ke sekolah saya Iya. terkait kesadaran ya. Tapi saya pun masih dilema etika di sini. Saya tidak bisa memaksa untuk keefektifan guru datang tepat waktu. Permasalahannya apalagi di musim penghujan seperti ini, dari sisi akses jalan dan lain-lain. Begitupun dengan para siswa. Di sisi lain kita harus pembelajaran harus tepat waktu gitu kan. Tapi di sisi lain akses ini menuju sekolah lumayan sulit Pak ya. Jadi itu sama-sama pembelajaran kita sangat penting, proses pembelajaran sangat penting, tapi keselamatan pun di sisi lain saya anggap penting. Baik ya, Pak Ferry Permana ya, sekolah bagaimana mungkin terkendala dengan cuaca yang sekarang, apalagi jalan mungkin yang kurang baik ya Pak ya, karena saya pernah ke sekolah SMP 3 Bojong Manik menemani Pak Ferry ini ya, waktu ANBK ya Pak Ferry ya, menemani proktornya di SMP 3 Bojong Manik ini. Oke, selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan Pak? Saya lebih lihat proses apa ya. Jadi sikap saya tuh akan saya mengambil sikap mana dulu yang utama. Pembelajaran penting, keaktifan guru penting, tapi saya masih melihat keselamatan lebih penting lagi dibandingkan saya harus memaksakan rekan guru dan siswa harus datang tepat waktu tapi keselamatannya terancam dari perjalanan dan lain-lain. Saya akan mungkin mengefisiensi waktu, bukan berarti tidak menekan rekan-rekan guru akan kesadaran untuk tugasnya ya. Begitupun kepada teman-teman siswa, baik itu diri saya sendiri, tapi bagaimana caranya kita bekerja sama agar proses pembelajaran tetap berjalan dengan baik, meski mungkin ada terhambat sedikit waktu, keterlambatan, tidak tepat dengan waktunya. Siap. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak? Langkah-langkahnya adalah saya merangkul rekan-rekan guru, banyak bicara dengan teman-teman, bukan teman-teman, adik-adik siswa, karena saya menganggap diri saya ini bukan sebagai pimpinan, karena saya ingin saya dan rekan-rekan guru dengan anak-anak itu terjalinnya bentuk kekeluargaan ya. Jadi saya tidak menempatkan diri sebagai pimpinan, tapi saya menempatkan diri bagaimana saya sebagai saudara bagi rekan-rekan guru dan kakak ataupun orang tua untuk para siswa di sekolah. Jadi saya lebih bagaimana ketika memang bisa dihadapi, bisa ditanggulangi oleh rekan-rekan guru yang siap dan standby yang ada, tapi adanya komunikasi. Yang saya tekankan adalah ketika memang guru yang bersangkutan atau yang bersangkutan sedang ada halangan atau sedang ada terkendala di perjalanan, tugas itu harus ada. Jadi biar pembelajaran tetap berjalan supaya tidak terhambat proses KBM-nya. Karena mungkin saya sadari saya salah ketika memang
bukan membiarkan ya, tapi saya ingin semuanya tetap berjalan baik-baik saja Pak Restu. Pada intinya komunikasi ya yang baik. Mungkin karena di sekolah ada guru piket ya, Ada guru piket, sebelum mungkin terlambat atau tidak datang ke sekolah ya karena cuaca yang sekarang berkaitan dengan jalan yang kurang baik, mungkin bisa komunikasi dengan guru piket yang ada di sekolah. Mungkin karena Bapak masih muda gitu ya Pak ya, karena masih muda mungkin anggap saudara atau teman ke siswa gitu Pak ya. Oke, baik Pak ya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Hal-hal apa saja yang saya anggap efektif ya? Iya, Pak. Jadi untuk mengatasi dilema etika sebetulnya tadi kunci utama kita adalah komunikasi. Komunikasi yang baik antar rekan, antar dengan lingkungan sekitar. Jadi untuk mengatasi semuanya itu, saya lebih fokus di komunikasi yang baik, Pak. Jadi, sebagus apapun sistem yang kita terapkan, sebagus apapun sistem yang kita inginkan, tapi ketika komunikasi kita dengan rekan yang lain kurang baik, sistem itu tidak akan berjalan. Oke, ya, baik Pak ya. Intinya komunikasi yang baik. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Tantangannya apa? Tantangan yang berat itu adalah ya tadi, ketika memang ada kepentingan yang sama-sama butuh diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Jadi ketika misalkan ada tugas yang harus diselesaikan dalam waktu bersamaan, tapi tenaga kita tidak cukup, mungkin itu yang menjadi pemikiran saya dan saya anggap sebagai tantangan dengan jarak kita ke sekolah ya. Sedangkan misalkan data ada yang sudah disiapkan ada di sekolah, sedangkan di sisi lain kita harus ada pertemuan di tempat lain, sedangkan data yang ada di sekolah harus dikumpulkan ya. Tadi itu juga saya anggap sebagai sebuah tantangan dilema karena sama-sama penting dalam hari yang sama, itu sebagai tantangan yang lumayan berat karena akses jalan yang tidak mudah dan komunikasi yang sinyal yang kadang ada dan tidak di satuan sekolah kita sendiri. Tapi saya akan lebih mencari cara terbaik ya tadi komunikasi yang baik Pak ya. Terima kasih ya. Apa Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini, Pak? Tergantung situasi, tergantung dilema etika yang kita hadapi ya Pak Restu. Iya. Ketika memang hal tersebut bisa kita selesaikan pada hari itu ya kita selesaikan. Ketika kita bisa musyawarahkan pada hari itu ya kita musyawarahkan. Ketika memang butuh waktu untuk memikirkan cara penyelesaiannya, ya saya akan menentukan hari di mana kita harus selesaikan satu persatu permasalahan yang ada. Ketika memang hal ini sebetulnya harus selesai, ada dua hal yang kita harus selesaikan pada hari ini, tapi ketika misalkan akan membutuhkan waktu banyak, saya akan mengambil keputusan salah satu kita selesaikan dan satunya lagi kita akan selesaikan di hari yang lain. Mungkin seperti itu Pak Restu. Penyesuaian. Kita lihat sejauh mana kepentingan hal tersebut harus kita selesaikan. Ya baik Pak ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Alhamdulillah, rekan-rekan guru di sekolah saya sangat mudah untuk diajak kerjasama karena mungkin komunikasi yang sudah kita bangun dari awal, dan mungkin mungkin kendalanya itu hanya di waktu dan jarak tempuh ya, karena infrastruktur kita ke sekolah agak lumayan sulit. Tapi untuk faktor-faktor pendukung alhamdulillah rekan-rekan guru saya yang di sekolah alhamdulillah. Karena Bapak mungkin tadi anggap di sekolah itu guru mungkin sebagai keluarga atau siswa sebagai teman Pak ya, makanya mungkin membantu Bapak dalam menghadapi kasus-kasus etika atau bujukan moral. Sangat membantu sekali alhamdulillah. Oke Pak ya, yang terakhir ini
pertanyaan mungkin yang terakhir yang saya wawancari, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam etika ini? Pembelajaran yang bisa saya ambil adalah bagaimana caranya kita terus memperbaiki komunikasi kita dengan siapapun, terutama dengan rekan kerja. Seperti yang saya bilang di awal tadi, sebagus apapun sistem yang kita jalankan, sebagus apapun pola-pola pikiran kita inginkan untuk kemajuan sekolah, tapi ketika komunikasi kita dengan semua stakeholder yang ada di sekolah tidak baik, saya yakin itu tidak akan berjalan. Sebagus apapun, sepintar apapun orang tersebut, ketika komunikasinya jelek, itu tidak akan berjalan. Pada intinya komunikasi yang baik ya Pak ya, di sekolah mungkin Pak ya, bersama guru atau dengan siswa mungkin, guru dengan siswa mungkin ya, Bapak mungkin dengan guru ya, mungkin komunikasi dengan baik. Oke Pak ya, terima kasih atas waktunya ya. Mungkin ada gambaran setelah saya mewawancarai Bapak ini, sedikit ada gambaran tutup kedepannya saya Pak ya. Mungkin selama ini saya masih berjuang Pak ya, menghadap yang sekarang, nunggu pengumuman P3K Pak ya, meskipun saya masih status masih honor Pak ya, masih honor itu ya. Semangat Pak, tetap semangat. Ya makasih ya Pak Ferry ya. Intinya saya udah catat di sini apa yang Bapak tadi saya sampaikan, mungkin buat bekal saya ke depan, karena mudah-mudahan saya mengikuti jejak Pak Ferry ini ya, mudah-mudahan sama-sama belajar gitu ya, sama-sama belajar. Saya bakal mungkin buat referensi saya ke depannya untuk lebih belajar lagi, mencontoh, karena Pak Ferry ini kelihatan masih muda ya, sudah menjadi pemimpin selama ini ya. Oke, terima kasih Pak Ferry ya untuk waktunya dalam wawancara tugas saya ini ya, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Bak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ferry.